Jangan mas, aku takut. Kamu gak usah takut, bakalan tanggung jawab kok. Tapi kan kita belum resmi mas. Aku pamit pulang dulu ya. Aku nggak ngerti kenapa keluarga aku nggak mau nerima kamu. Pokoknya kamu harus usahain, berkas itu harus ditarik. Kalau enggak aku bisa ditahan 15 tahun. Kalau Mas Makmur nggak serius, ya udah biarin aja Mas Makmur di penjara. Woi, jangan ayo! Warga Jogorogo Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa berdarah. Satu keluarga yang terdiri anak, ibu, dan seorang kakek dibantai secara keji di dalam rumah mereka. Sang anak yang baru berusia 16 tahun tewas mengenaskan di dalam kamarnya dengan luka sabetan benda tajam di sekujur tubuh. Korban berinisial NA yang tak lain anak perempuan korban tewas di tempat kejadian. Tetangga yang kebetulan mendengar suara minta tolong dari dalam rumah segera melarikan satu keluarga tersebut ke rumah sakit terdekat. Ya, saya sampai rumah itu udah banyak korban itu. Adik saya udah lari entah kemana, tinggal bapak saya. Bapak saya sini sama kepala. Meski dalam kondisi kritis, nyawa sang ibu dan kakek berhasil selamat. Sementara putri kesayangannya yang baru tumbuh remaja pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang tak pernah diduga. Lebih memilukan lagi, NA adalah calon pengantin yang akan menikah sebulan sebelum ia tewas mengenaskan. Jadi penganiayaan dengan TKP di Desa Dawu. Ini korban sebanyak 4 orang. Sampai ini masih kita dalami. Jadi tadi pelaku datang ke rumah korban bermaksud untuk mengurus surat-surat pernikahan. Entah apa yang melatari pembantaian satu keluarga ini yang menewaskan seorang perempuan calon pengantin. Alih-alih menjadi pengantin di atas pelaminan, NA alias Tini justru pergi untuk selama-lamanya dengan cara yang sangat tragis. Dek Tini sudah besar kok makin cantik aja ya. Bodinya makin sip, wajahnya kayak bidadari baru selesai mandi dari sungai. Gimana ya caranya bisa deketin Dek Tini? Dek Tini, apa kabar? Mas Makmur, baik mas. Mas Makmur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, Dek Tini ini rajin banget ya. Pagi-pagi udah beres-beres rumah loh. Ya namanya juga perempuan mas, harus bisa bersih-bersih rumah, bantu orang tua. Dek Tini lu udah rajin, cantik, pintar lagi. Ini pasti bangga banget nih pacarnya Dek Tini. Bisa aja Mas Makmur merayunya. Mana ada lelaki yang mau sama Tini mas. Wah, berarti Dek Tini belum ada yang punya nih. Aku masih ada punya kesempatan tuh. Mas Makmur kok diem aja? Enggak. Aku enggak ngelamun kok. Itulah awal kedekatan Makmur dan Tini, remaja baru gede yang tinggal tak jauh dari kampung Makmur berasal, yakni di Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo Ngawi, telah memincut hati Makmur yang sedang jomblo. Aku kirain beneran lo udah punya pacar lo. Kalau begitu aku boleh dong main ke rumah Dek Tini. Boleh dong mas, nggak ada yang larang juga kok. Beneran nih, nggak ada yang cemburu. Nggak ada yang cemburu kok, kalau mau main, main aja. Oke, kalau gitu Dek ini ya. Pulang dulu ya, main pulang ya. Iya mas. Ntar lain kali aku main ke rumahnya ya. Oke mas. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Sejak momen pertemuan tak terduga itu, wajah Ayu dan senyum Tini selalu membayangi hari-hari Makmur. Assalamualaikum. Permisi. Siapa itu, Tin? Nggak tahu deh bu. Ya udah, coba kamu lihat dulu sana keluar. Ya bentar ya bu. Oh Mas Makmur. Dek, aku ganggu nggak? Makmur yang kebetulan berstatus jomblo ini pun memberanikan diri untuk berkunjung ke rumahnya. Siapa, Tin? Temen bu. Sore, Bu. Oh, tahu. Yanti orang tua Tini terlihat tak begitu senang dengan kehadiran Makmur yang datang menemui putrinya. Tin, Iya bu. Sebentar ya mas. Oh iya sampai lupa mau nyuguhin minuman buat Mas Makmur. Sebentar ya, aku sekalian ke dalam dulu. Iya, siap. Ada apa sih bu? Kok teriak-teriak begitu? itu si Makmur. Ngapain dia kesini? Cuma main aja kok bu. Main. Memangnya kamu ada hubungan apa dengan Makmur?
Nggak ada hubungan apa-apa kok, Bu. Cuma teman biasa aja. Gini loh Tini, kamu itu kan masih bau kencur. Sementara si Makmur, dia sudah berumur. Gak cocok kamu sama dia. Ini Mas. Tini yang baru beranjak remaja seolah tak menggubris ucapan ibunya. Di matanya, sosok Makmur terlihat sebagai pria yang ramah dan pandai membuat hatinya berbunga-bunga lewat kata-kata rayuannya. Mas Makmur bisa aja. Wajah pas-pasan gini kok dibilang cantik. Waduh, Ade ini kalau dibilang mirip artis Dewa Persik loh. Masa sih Mas Makmur ini pintar ngerayu deh. Jangan-jangan ke setiap cewek bilangnya begitu. Oh, enggak. Aku nggak punya pacar kok. Malah saat ini yang aku deketin cewek itu ya kamu. Mas Makmur gombal deh. Oh, enggak. Emang itu kenyataan gue. Oh iya, Dek. Aku nggak bisa lama nih, aku pamit pulang ya. Ya Mas, tunggu sebentar ya. Aku panggil ibu dulu. Bu, Mas Makmur mau pamitan pulang tuh. Ibu. Aku pamit pulang dulu ya. Tin, tunggu. Mas Makmur? Dari mana, Mas? Rasa suka Makmur kepada Tini bak gayung bersambut. Tini yang berusia masih bau kencur, rupanya mudah terbuai rayuan maut Makmur. Nanti malam kan malam minggu. Gimana kalau kita jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Ya jalan-jalan kemana deh, Tin? Mau, aku pasti ngikutin. Emangnya Mas Makmur mau ngajak aku kemana? Mengetahui orang tua Tini yang tak begitu menyukainya, Makmur pun tak habis akal untuk berusaha menggait hati Tini. Gimana? Mau ya? Kalau mau nanti malam aku jemput ke rumahmu ya? Lampu hijau dari Tini membuat Makmur makin yakin jika cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Kemana ya di Tini? Jangan-jangan dia nggak boleh sama ibunya. Malam yang dinanti pun datang. Makmur tampak tak sabar menanti pujaan hatinya muncul. Makmur sengaja tak menemui Tini di rumahnya, lantaran ia tahu orang tua Tini tak senang jika dirinya menemui Tini. Mas Makmur udah nunggu dari tadi ya, Mas? Ya udah, nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Tadi aku nunggu ibu tidur dulu. Kalau ibu belum tidur, aku nggak akan boleh keluar rumah. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan kita bisa jalan. Layaknya anak muda yang tengah dimabuk asmara, Makmur tampak begitu bahagia bisa menikmati malam bersama gadis idamannya. Aku tuh suka banget loh sama makanan ini, Mas. Kamu tahu aja sih makanan favorit aku? Oh ya? Padahal ini makan favorit aku juga loh. Udah sama ya? Jangan-jangan kita jodoh lagi. Oh iya deh, Tin. Aku mau nanya serius nih. Nanya apa, Mas? Kok pakai serius segala? Jangan yang susah-susah ya, Mas, pertanyaannya. Ini beneran aku mau nanya serius. Iya, mau nanya apa? Tanya aja, nanti Tini jawab kok. Kamu udah punya pacar belum sih? Kan Tini sebelumnya udah pernah bilang kalau belum ada cowok yang mau sama Tini. Hati Makmur semakin senang mengetahui wanita incarannya ternyata sama-sama jomblo alias belum punya pacar. Mengetahui jawaban Tini, Makmur pun semakin yakin bisa memiliki hati Tini. Terus kamu mau nggak jadi pacar aku? Gimana ya, Mas? Aku sih mau, tapi asalkan Mas Makmur serius sama aku. Beneran aku serius kok. Bener ya, Mas? Ngapain? Wah, Mean Mur, kemana aja? Sejak menjalin kedekatan dengan Tini, Makmur pun mulai jarang bekerja mengumpulkan kroto. Padahal pekerjaan mengumpulkan kroto merupakan satu-satunya pendapatannya untuk menyambung hidup. Harusnya nih, kalau udah punya jam-jaman baru, kamu lebih semangat kan buat modal jalan-jalan. Ya, gak usah ngomong yang enggak nih, aku buahin krotol nih. Jangan diutang lagi ya. Iya, aku paham. Sampean kan Kabar kedekatan Makmur dan Tini yang tak direstui orang tua itu pun sudah diketahui orang sekitarnya. dengar-dengar katanya hubunganmu sama Tini itu nggak direstuin keluarganya Tini. Nah itu dia yang aku nggak habis pikir loh. Kenapa coba? Mungkin karena kamu ketuaan, Mur. Si Tini kan itu masih anak ingusan. Lah sampean main pacarin aja. Walah, kata pepatah itu loh, cinta itu nggak memandang usia loh. Cinta itu buta. Meski sudah disarankan untuk tidak lagi mendekati Tini karena terpaut usia, Makmur seolah tak peduli. Ya, Alhamdulillah. besok kalau ada kroto lagi kasih ke aku. Oke lah kalau gitu ya. Ya. Aku pamit dulu ya. Oke. Yuk. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kopinya Pak. Oh, iya, makasih ya. Duduk ya. Bapak mau ngomong? Bapak dengar
si Tini itu sekarang lagi dekat dengan si Makmur. Hubungan kedekatan Makmur dan Tini mulai meresahkan hati Pramono, kakek Tini. Pramono tak setuju jika cucunya yang masih remaja bergaul dengan Makmur yang tak jelas statusnya. Aku gak setuju ya. Apalagi si Tini itu usia masih terlalu muda. Sedangkan si Makmur udah agak tua. Tolong nasihatin. Iya Pak, nanti aku nasihati ya. Bapak jangan banyak pikiran. Apa nggak ada laki-laki lain yang lebih mendingan? Ngomong kerja si Makmur aja nggak jelas kok. Kamu kok sekarang semakin dekat dengan si Makmur. Ada hubungan apa kalian berdua? Gak ada hubungan apa-apa kok, Mbak. Tini yang kadung menyukai Makmur mencoba menutupi jalinan asmaranya dengan Makmur di hadapan keluarga. Iya, Tin. Bu ya, kalau Tini pun mendapat ultimatum dari sang kakek untuk mengakhiri hubungannya. Mungkin kan si Makmur itu kerjanya nggak jelas. Bagaimana bisa menghidupi kamu? Iya, Nak. Kamu itu kan masih muda. Masih banyak kesempatan dan pilihan. Ya? Keluarga aku nggak setuju, Mas, sama hubungan kita. Kakek aku juga nggak suka kalau aku deket-deket sama kamu, Mas. Tini sempat menceritakan kepada Makmur tentang sikap keluarganya yang melarang hubungan mereka. Mendengar itu, Makmur tampak kecewa. Namun ia mencoba meyakinkan Tini jika dirinya akan tetap mencintai dan serius untuk mempersuntingnya. Perabutan, yang penting aku kerja kan. Tak mau kehilangan wanita idamannya, Makmur pun mencoba merayu Tini untuk pergi bersama. Gimana kalau kamu ikut sama aku? Ikut kemana, Mas? Ya kemana aku pergi? Kamu cintakan sama aku? Kamu percayakan sama aku? Malam semakin larut. Keluarga pun diliputi rasa cemas. Apalagi Tini tak seperti biasanya pergi tanpa kabar. Sudah jam segini kok masih belum pulang juga ya? Kemana sih? Biasanya tuh jam segini dia udah pulang, Pak. Ya, mungkin dia sedang main tempat temannya. Tapi tadi siang dia tuh cuma pamit mau ke tukang jahit. Itu loh, mau betulin bajunya yang kemarin rusak. Ya, tapi masa jam segini masih belum pulang sih? Tunggu saja. Sebentar lagi juga dia pulang. Pak nih, bukannya coba cari ke rumah temennya apa gimana gitu? Santai aja. Sudah, kamu istirahat saja di sana. Nanti juga dia pulang. Ya, tapi biasanya dia kan selalu bilang, Pak, kalau mau nginap-nginap di rumah temennya. Nggak seperti ini. Pak, ini masih belum pulang juga nih, Pak. Hingga keesokan harinya, Tini belum juga pulang ke rumah. Gimana ya, Pak ya? Mana anak itu ya? Gimana kalau kita lapor polisi aja, Pak? Aku khawatir sekali loh, Pak. Kalau gitu, kita bicarakan di rumah saja ya. Ya udah, ayo Pak, kita pulang sekarang. Ayo Pak, ayo Pak. Mas, kamu beneran cinta kan sama aku? Tini yang tengah dimabuk asmara cinta pertamanya, seolah tak memikirkan kekhawatiran keluarga atas perbuatannya pergi tanpa sepengetahuan. Di matanya, Makmur adalah pria yang bisa membahagiakan hatinya dan siap bertanggung jawab. Aku nggak ngerti kenapa keluarga aku nggak mau nerima kamu. Gimana kalau keluarga kamu tetap melarang? Gimana kalau kita kawin aja? Kawin lari? Iya. Enggak, Mas. Aku nggak mau buat keluarga aku makin marah dan nggak merestui hubungan kita. Aku juga nggak mau bikin ibu dan mbah susah. Udah, kamu gak usah marah gitu. Nanti aku coba usaha ngomongin sama mama. Rayuan maut Makmur setidaknya membuat hati Tini sedikit tenang. Apalagi mendengar janji Makmur yang akan menemui keluarganya. Ayo. Kita ngapain, Mas, kesini? Katanya mau ke rumah saudara Mas Makmur. Udah malam. Kita nginap aja dulu di sini. Tini pun tak kuasa menolak saat Makmur mengajaknya bermalam bersama di sebuah hotel. Tapi Udah, kamu gak percaya sama aku? Jadi, jangan, Mas. Aku takut. kamu gak usah takut. Bakalan tanggung jawab kok. Tapi kan kita belum resmi, Mas. Pasangan yang tengah dimabuk asmara ini pun tak sanggup menahan diri dari perbuatan yang seharusnya dihindari. Kenapa kamu? Tini, Pak. Tini nggak pulang-pulang. Gimana ini, Pak? 2 hari tanpa kabar keberadaan putrinya, sang ibu Yanti begitu diliputi kesedihan. Ia tak sanggup membayangkan jika terjadi sesuatu terhadap anaknya. Ya, sebentar ya Pak, saya ambil tas dulu. Yanti,
Ayo cepat. Atas inisiatif Pramono, Yanti pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan anaknya ke Polsek Jogorogo. Jadi, sudah berapa lama anak ibu tidak pulang? Sudah hampir 2 hari ini, Pak. Sesampainya di kantor polisi, kedua orang tua Tini pun menceritakan kronologis kepergian anaknya. Sama cowok yang bergajulan itu, Pak. Si Makmur. Ada hubungan apa Makmur dengan anak ibu dan bapak? Gini, Pak. Mereka berdua ini sebenarnya sedang dekat. Ya, PDKT gitu deh, Pak. Cucu saya ini, Pak, sudah termakan rayuan si Makmur itu, Pak. Baiklah, laporan ibu dan bapak sudah saya catat. Nanti kami akan segera mengabarkan perkembangannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tolong secepatnya ya, Pak ya. Baik, sekarang ibu dan bapak silahkan pulang ke rumah. 2 hari berselang, Tini akhirnya pulang ke rumah. Tini. Ya Allah, Tini. Kepulangan Tini pun disambut isak tangis orang tua yang sejak 2 hari terakhir mengkhawatirkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tini udah pulang ya, Pak. udah pulang kamu, Tini. Kamu itu sudah bikin malu keluarga. Ini pasti ulah gajah Makmur kan? Kamu termakan rayuannya kan? Sudah lah, Mbah. Yang penting Tini sudah pulang dengan selamat. Itu yang penting. Kamu juga. Jangan selalu memanjakan anakmu. Jadi tak salah dia. Sudah melaporkan Makmur itu ke polisi. Jangan, Penjara. jangan, Mbah. Kasihan Mas Makmur. Biar dia kapok. Berdasarkan laporan keluarga Tini, polisi pun memanggil Makmur untuk diinterogasi. Makmur diduga melarikan Tini tanpa seizin keluarganya. Kenapa kamu bawa kabur Tini? Saya tidak bawa kabur Tini, Pak. Dan saya juga tidak maksa dia, Pak. Ini harus dasar suka sama suka, Pak. Kamu bisa dijerat pasal membawa lari anak orang, tahu? Kamu bisa dituntut masuk penjara 15 tahun. Lantaran tak cukup bukti, polisi pun urung menahan Makmur dan menyarankan untuk menyelesaikan persoalan melalui jalan kekeluargaan. Mencabut laporannya. Tapi kalau keluarga Tini tidak mencabut laporannya, kamu akan kami tahan. Ya sudah, sebaiknya kamu selesaikan secara baik-baik Iya, Pak. dengan keluarga mereka. Baik. Makasih banyak, Pak ya. Mas Makmur, Tin, silakan masuk, Mas. gimana kabar kamu, Tin? Baik kok, Mas. Mas Makmur gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari-hari berlalu sejak kejadian kabur dari rumah, pihak keluarga Tini nampaknya mulai melupakan perbuatan Makmur yang membawa kabur Tini dari rumah selama beberapa hari. Di hadapan orang tua Tini, Makmur mengungkapkan keinginannya untuk segera menikahi Tini sebagai bentuk tanggung jawab. Soal apa? Soal hubungan saya sama Tini, Bu. Saya bermaksud serius untuk melamar si Tini, Bu. Tidak semudah itu ya kamu bisa menikahi anak saya. Apalagi kamu sudah jelas-jelas bersalah karena membawa pergi Tini tanpa seizin saya. Saya ngaku salah, Bu. Dan saya siap untuk tanggung jawab, Bu. Dan saya memang serius, Bu, untuk mau menikahi si Tini, Bu. Tin, kamu mau kan nikah sama aku? Aku mau, Mas. Tapi harus dengan restu keluarga. Bu, Ibu gimana? Tak hanya itu, keinginan Makmur untuk menikahi Tini juga agar keluarga Tini segera mencabut laporan atas peristiwa sebelumnya. Makasih, Bu ya. Dan saya minta tolong satu lagi, Bu, untuk mencabut laporan polisi yang tuduhan saya kemarin, Bu. Itu urusan banyak Tini. Hah, kamu. Ya, Tin. Semuanya udah aku persiapin untuk rencana pernikahan kita nanti. Bayang-bayang kebahagiaan bersanding di pelaminan mulai menghiasi angan-angan Tini. Ia semakin yakin jika Makmur adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Aku janji bakalan bahagia. Namun satu hal yang masih menghantui pikiran Makmur, yaitu laporan pihak keluarga Tini terhadapnya atas kasus membawa kabur Tini beberapa waktu lalu. Makmur pun tampak resah memikirkan. Oh iya, Dek. Aku masih kepikiran loh tentang berkas yang dilaporin mbahmu itu. Sampai sekarang berkasnya belum ditarik loh. Nanti Mas coba omongin aja sama Mbah dan Ibu. Aduh, Dek, kalau berkas itu nggak ditarik, aku bisa masuk penjara loh. Kamu mau ke di penjara? Enggak, Mas. Ya udah nanti aku coba omongin sama Mbah dan Ibu gimana sebaiknya. Pokoknya kamu harus usahain berkas itu harus ditarik. Kalau nggak, aku bisa ditahan 15 tahun loh.
Iya sabar dong mas, jangan pakai emosi gitu. Nanti juga aku omongin kok. Ayo Black. Mbah, Opo? kemarin Mas Makmur nanya lagi soal laporan polisi itu. Biar saja, biasanya si Makmur itu dikasih pelajaran. Lalu soal rencana pernikahan gimana Mbah? Mana? Si Makmur itu katanya mau urus surat-suratnya. Pihak keluarga Tini memang sengaja tak mencabut laporannya lantaran syarat yang diajukan kepada Makmur untuk segera mengurus sejumlah berkas rencana pernikahan keduanya tak kunjung diselesaikan. Ada keraguan timbul di hati keluarga Tini jika Makmur mencoba menghindar dari janji dan tanggung jawabnya. Mau tanggung jawab? Gak ada buktinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Makmur. Makmur kembali mendatangi rumah keluarga Tini. Kedatangan Makmur untuk kembali meyakinkan Tini dan keluarga agar segera mencabut laporan polisi sekaligus memperlihatkan sejumlah berkas syarat pernikahan yang sedang diurusnya. Sudah mas, tapi Mbak malah nggak percaya kalau Mas Makmur itu serius ingin bertanggung jawab. Sikap Tini yang seolah tak mendukung keinginannya mendadak membuat Makmur naik pitam. Ya ini aku lagi ngurusin bekas-bekasnya, bentar lagi juga bakal selesai. Dari kemarin bilangnya selalu begitu, lagi diurus, tapi sampai sekarang nggak selesai-selesai. Kalau Mas Makmur nggak serius, ya udah biarin aja Mas Makmur di penjara. Loh, kok kamu ngomong gitu sih? Aku yang bertanggung jawab sama kamu doang. Ya demi aku, apa cuma demi nyelamatin diri kamu? Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus beresin surat-surat itu dulu. Atau enggak, batalin aja tuh pernikahan kita. Makmur yang tengah kalut langsung mengambil benda tajam yang dilihatnya di salah satu sudut rumah dan menghampiri Tini yang berada di dalam kamarnya. Mendengar keributan dari kamar anaknya, Yanti dan Pramono mencoba mendatangi asal suara. Ada apa ini? Woi Makmur, berhenti dulu woi! Berhenti dulu woi! Makmur! Dalam kondisi luka parah, ketiga korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh sejumlah tetangga. Tadi tahunya. Woi, jangan lari lo! Gila tuh orang harinya udah kayak setan. Nggak sanggup aja lagi deh. Ayo lapor polisi aja. Udah, kita balik aja. Untung aku lolos dari kejaran warga. Kalau kedapet, bisa habis aku. Ini gara-gara ini. Sementara itu, usai melakukan perbuatan kejinya, Makmur melarikan diri ke arah hutan. Aku harus sembunyi di mana lagi nih? Tak sanggup bertahan di tengah hutan dalam kondisi kelaparan, Makmur pun akhirnya nekat keluar hutan untuk mencari makan. Ia pun menghampiri sebuah warung kecil di ujung jalan yang tampak sepi. Mas, sampean dari mana mau kemana? Kok tampangnya acak-acak begitu? Mas, kok sepertinya ketakutan hantu? Apa dari dalam hutan? Ini Pak. Melihat kondisi Makmur yang mencurigakan, salah seorang pengunjung warung pun pergi untuk memberitahukan warga lainnya. Itu dia pembunuhnya. Ya benar. Itu orang yang membunuh cucunya Mbah Pramono. Ayo kita tangkap. Ayo. Tak berapa lama, sejumlah warga pun mendatangi Makmur dan langsung mengamankan pelaku. Ini orang ini. Pak, ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak, Sekarang kita bawa ke kantor polisi. Usai diamankan dan sempat menjadi bulan-bulanan warga, MM alias Makmur akhirnya diserahkan ke pihak Polsek Jogorogo dan selanjutnya ditangani ke Polres Ngawi.
Bersamaan dengan itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban. Motifnya jadi bahwa pelaku atau tersangka ini ingin menikahi korban. Polisi, MM alias Makmur, mengakui perbuatannya menghabisi nyawa calon istri serta menganiaya keluarganya karena sakit hati atas sikap keluarga korban. Atas perbuatannya menghabisi nyawa calon istrinya sendiri, MM alias Makmur kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman hingga seumur hidup.